بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ألم فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم الذين هم يراءون
يمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل الذي جمع مالا يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, di dunia ini ada pintu surga yang Allah sediakan untuk kita, bagi kita yang masih punya orang tua. Jadi ibarat kata pintu surga yang paling kelihatan di dunia ini adalah orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan orang tua itu, keridhaan Allah itu digantungkan kepada keridhaan orang tua kita. Jadi orang tua kita itu ridho, maka Allah akan ridho kepada kita. Jadi pintu surga yang paling kelihatan di dunia ini adalah berbakti kepada orang tua. Jadi kalau masih punya orang tua, berbaktilah sebakti-baktinya. Berhubungan baiklah kepada orang tua sebaik-baiknya. Imam Hasan Al-Basri niku ulama, salah setunggalipun ulama yang ketika ibunya meninggal, dia itu menangis terseduh-seduh, seakan-akan dia tidak terima ibunya meninggal. Kemudian ditanya oleh temannya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, panjenengan itu ulama yang besar, tidak pantas menangis terseduh-seduh seperti itu, seakan-akan tidak terima dengan apa yang Allah berikan." Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, "Sesungguhnya aku tidak menangis karena itu,
Saya tidak menangis karena apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Bukan saya itu tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku menangis karena salah satu pintu surgaku telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis bukan karena dia tidak terima ibunya meninggal. Setiap orang, karena setiap orang akan meninggal. Semua kita akan meninggal, dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menangis karena itu, karena beliau menangis karena salah satu pintu surganya, yaitu berbakti kepada orang tuanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya berbakti piye? Kalau serumah ya dilayani orang tuanya. Jangan berani kepada orang tuanya. Kita punya apa, berikan kesukaannya. Kalau istri, pintu surganya salah satunya suami. Kalau yang masih di rumah bersama orang tuanya, maka berbaktilah sebakti-baktinya kepada orang tuanya. Jangan pernah membantah. Ketika membantah, bantahlah dengan yang baik-baik. Komunikasilah dengan yang baik. Jangan sampai wani mbek wong tuwa. Karena berani kepada orang tua itu salah satu dosa besar. Iya. Salah satu dosa besar, iya. Balasannya di dunia dan di akhirat, iya. Kalau kita pengen hidupnya tenang, ayem, bahagiakan kedua orang tua. Jangan sampai berani kepada orang tua. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang nasab kita, yaitu bapak ibu kita yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang tua istri atau suami kita. Orang tuanya istri atau suami kita. Dan yang ketiga adalah orang tua ilmu kita. Satu, orang tua nasab kita, yaitu bapak ibu yang melahirkan kita, bapak biologis kita, ibu biologis kita. Yang kedua adalah bapak dan ibu istri atau suami kita. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, yang memberikan ilmu kepada kita. Itu juga termasuk orang tua. Baktilah kepada 3 orang ini, maka hidup kita akan tenang dan bahagia. Berbaktilah kepada 3 orang tua itu, maka hidup kita akan tenang dan bahagia. Orang tua nasab, bapak ibu yang melahirkan kita itu memberi nafkah kita, memberikan nafkah kepada kita, memberikan makan, minum kepada kita, merawat kita sejak kecil hingga kita dewasa. Bahkan sampai dewasa pun kita masih dianggap anak-anak. Ketika kita bermain kedua orang tua kita, ketika kita bersama mereka, sebesar sedewasa apapun kita akan masih dianggap anak-anak mereka. Bahkan ada satu orang tua yang bapaknya, ibunya umur 90, anaknya umur sekian puluh tahun, sudah sama-sama tua, kayak nenek-nenek dua-duanya. Ketika mereka bersama, dia disuapi oleh ibunya. Padahal ibunya umur sekitar berapa? 60 atau berapa, yang satunya umur 90-an. Disuapi, dia itu sudah nenek-nenek tetapi masih dianggap anaknya oleh ibunya. Maka berbaktilah kepada orang tua, sing duwe wong tua. Orang tua nasab itu yang memberikan nafkah, merawat, membesarkan kita sejak kecil hingga dewasa. Orang tua istri atau suami kita, mereka yang merelakan anaknya untuk hidup bersama kita. Mereka yang merelakan anaknya untuk hidup bersama kita. Mereka yang membesarkan kemudian diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah orang tua ilmu. Mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita. Berbaktilah kepada mereka.
berbaktilah kepada mereka agar hidup kita tenang dan bahagia. Kalau sudah meninggal didoakan, ya didoakan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus untuk berdoa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya wong mukmin, senjatanya orang mukmin itu doa. Kata Allah, suruh doa kepada saya. Ud'uni astajib lakum. Ojo sampai putus sampai untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Tetapi kalau berdoa jangan cepat-cepat minta dikabulkan. Ojo ngriseni Gusti Allah cepat-cepat untuk dikabulkan. Jangan didikte Gusti Allah. Ketika jenengan berdoa mungkin 1-2 tahun lagi atau sekian puluh tahun lagi baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya berdoa saja, laksanakan saja perintah Gusti Allah. Salah terserah, insya Allah diampuni. Salah belajar lagi. Tetap berdoa, selalu berdoa. Setiap habis sholat berdoa. Doakan kedua orang tuamu, baik masih hidup maupun sudah mati. Berdoa kepada orang tua itu tidak harus menunggu sudah meninggal. Setiap hidup, setiap masih hidup pun itu doakan loh. Jangan menunggu meninggal baru berdoa. Setiap hari doakan, meskipun masih hidup. Jangan menunggu meninggal. Sedekahkan dia atas nama dia. Sedekahkan hartamu yang kamu punya atas nama beliau, atas nama kedua orang tuamu. Jadi sedekah yang kamu berikan kepada orang tuamu ketika masih hidup itu jauh lebih baik daripada sedekah yang kamu berikan ketika orang tuamu sudah meninggal. Jadi ketika masih hidup nyumbang pondok misalnya, menyumbang anak yatim, ini atas namakan orang tua saya ketika masih hidup, jangan menunggu meninggal. Kemudian setelah meninggal, tidak apa, setelah meninggal tetap lanjutkan. Tetapi yang lebih baik ketika orang tua masih hidup, sedekahkan dia. Sedekahi dia, kasih uang berapa. Atau kalau dia tidak mau, sedekahkan di orang lain atas namakan orang tua. Ini dari orang tua saya. Ini atas nama orang tua saya. Maka itulah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Kalau orang tua sudah lilo legowo atine, kalau sudah ridho hatinya, maka ridhonya Allah akan diturunkan kepada kita. Hidup kita akan tenang, ayem, gak kemerungsung, gak kemerungsung. Tetap didoakan orang tuanya, keluarganya, anak istrinya, suaminya, tetap didoakan yang baik-baik. Semoga dengan doa itu, jenengan kita itu tidak tahu doanya siapa yang diijabah dan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali doa jenengan itu luwih ijabah, luwih dikabul oleh Gusti Allah daripada doa saya. Misalnya doa jenengan ini salah satunya mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu doa yang mana yang dikabulkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap baik berdoa, jangan lelah untuk berdoa. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.